Di Yohanes 17 ayat 3 menyebutkan bahwasanya inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah. Berapa Bang Tom? Satu-satunya Allah. Satu-satunya atau salah satu Bang? Satu-satunya. Kenapa nggak salah satu? Ya. Kalau kita manusia, kita sudah diberi akal. Sebelum kita beriman, berakallah dulu. Sudah kita berakal, baru kita beriman. Kalau abang beriman dulu baru berakal, ginilah jadinya. Makanya saya bilang ini Panto, ada yang lapor saya abang ini. Abang sampingkan dulu ajaran gereja, saya bilang. Kalau abang sampingkan ajaran gereja, abang terima kebenaran Alkitab, abang bakal tahu isi semuanya nanti Bang Tom. Tapi kalau abang ikutin ajaran gereja, ajaran Alkitab tidak sepenuhnya abang pahamin, ya gini, ujung-ujungnya kita diskusi halu, ngayal, dogma sana sini, nggak kelar ujung-ujungnya Bang Tom. Ya, Oke, kita tanya dulu aja. Kita tanya dulu aja, Bang Tom. Halo. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Halo Bang Tom. Lanjut. Masih Silakan lanjut Bang semuanya Tom, teman-teman. Saya mau tanya Bang Tom. Saya mau tanya Bang Tom. Bang Tom, saya mau tanya. Itu agaknya sinyalnya agak ini si Bang Tom ini. Sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus Bang Tom ini. Waduh, sayang sekali ya. Tes. Iya. Oke. Bang Tom, boleh saya tanya Bang Tom? Ya, monggo. Oke, kira-kira Tapi, Bang halo, Tom sebentar. Saya harus mengatakan dulu nih. Saya katakan dulu kepada abang-abang atau saudara-saudara sekalian bahwasanya saya bukan seorang ahli teologi ataupun seorang pendeta ya. Harus diingat ya. Iya, maksudnya harus Bang Tom. Oke, jadi gini maksud saya nggak bertanya ke arah situ sih, karena memang bukan kapasitas saya juga menghafal ayat-ayat itu seperti Ustadz Hidayah tadi. Yang saya mau tanyakan gini Bang Tom, dengar nggak ini? Mati. Halo. Tes, ya. Ya, dengar nggak? Saya dengar. Saya dengar. Oke, bagus. Jadi gini Bang Tom. Jadi gini, Bang Tom pertama kali mengenal Tuhan itu dari siapa? Hah? Pertama kali mengenal adanya tulisan Tuhan itu dari siapa? Kalau ada Tuhan di dunia ini tuh, Bang Tom pertama kali mengenal itu dari siapa? Saya urut dulu deh, biar sistematis. Mengenal Tuhan dari siapa? Dari siapa pertama kali? Ya pastinya guru agama lah. Oh enggak, dari orang tua lah. Ya maksudnya orang tua dulu apa guru agama? Bukan, maksudnya dalam arti ya di sekolah-sekolah gitu mengatakan. Enggak, pertama kali gimana? Di rumah kan? Ya, di rumah. Oke, pertanyaan saya, Bang Tom pada saat sebelum diperkenalkan Tuhan sudah beriman kepada Tuhan apa belum? Belum, berarti beriman dulu atau berakal dulu, Bang? Berakal dulu. Beriman dulu atau berpengetahuan dulu, Bang? Berpengetahuan dulu. Kalau sudah berpengetahuan baru beriman, betul ya? Iya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Kira-kira kalau yang disampaikan di gereja itu tidak sesuai dengan yang Alkitab, itu kira-kira Bang Tom mau ngikut siapa? Mau ngikut gereja atau ngikut Alkitab? Ya pastinya kan ya ikuti Alkitab lah. Saya tanya sekali lagi, Bang, jika di gereja, bapak-bapak gereja di sana mengajarkan Tritunggal atau Trinitas, kemudian di Alkitab mengajarkan Tuhan itu satu, kira-kira aja lah. Bang Tom mau ngikut Alkitab atau ngikut bapak gereja? Alkitab. Oke, kita kunci ya. Kita kunci ya. Kita kunci. Oke, jadi nomor satu, dasar paling benar menurut Bang Tom, dasar paling benar di dunia ini, hukum Tuhan paling benar di dunia ini adalah Alkitab ya, bukan kata-kata bapak gereja ya, betul ya? Betul. Oke, sekarang saya mau tanya di Yohanes 17 ayat 3, kita sistematis saja ya Bang Tom ya. Oke. Di Yohanes 17 ayat 3 menyebutkan bahwasanya inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah. Berapa Bang Tom? Satu-satunya Allah. Satu-satunya atau salah satu Bang? Satu-satunya. Kenapa nggak salah satu? Ya. Jadi kan sekarang gini loh Bang.
Enggak, pertanyaan saya kenapa enggak salah satu? Kenapa kok satu-satunya? Berarti Yesus mengutarakan bahwasanya tidak ada Allah lain selain Dia, gitu ya, betul ya? Betul ya? Betul. Oke. Dan kemudian mengenal Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai seorang siapa? Utusan. Oke. Kemudian di ayat lain juga berbunyi bahwasanya seorang utusan tidak lebih tinggi, tidak lebih besar daripada yang mengutus. Setuju ya Bang Tom? Setuju. Itu pasti. Itu pasti. Oke. Saya catat ya. Catat. Oke, saya catat. Kira-kira kalau Yesus sendiri sudah bilang satu-satunya Allah gitu, kira-kira menurut Bang Tom, kemudian ada Bapak gereja yang bilang Allah itu ada 3 entitas. Entitas pertama adalah Allah itu sendiri, entitas kedua adalah Yesus, entitas ketiga adalah anak Allah, kemudian yang ketiga Roh Kudus. Iya. Roh, gitu ya? Iya. Oke, kita uji sekarang. Sekarang kita uji ada berapa entitas sebetulnya. Kita uji sekarang. Ketika di dunia ini Yesus dituhankan pada usia berapa Bang Tom? Yesus dituhankan. Iya, dijadikan Tuhan, disembah orang. Sebenarnya berapa? Sebelum terlahirnya Yesus ke dunia udah memang dijadikan Tuhan. Oke, kita catat. Kalau itu pertanyaan kunci. Kita catat. Berarti yang disembah Musa itu siapa? Yang disembah Musa siapa? Allah Bapa. Kenapa bukan Yesus? Kenapa kan bukan sebelum Yesus? Iya, kenapa bukan Yesus? Bukankah Yesus itu Tuhan? Tuhan bukan Yesus. Kan sudah saya katakan, Bang. Gimana? Yesus turun ke dunia ini bukan untuk disembah atau bukan untuk mencari mencari pamor, bukan. Bahwasanya aku tahu, bukan seperti itu, Bangku. Bahwasanya Yesus turun ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat dan melakukan menggenapi hukum Taurat itu apakah membatalkan atau tidak membatalkan? Ya maksudnya membatalkan, maksudnya menyempurnakan. Sebentar. 9 tambah 1 berapa Bang? Hah? 9 tambah 1 berapa? Menurut Abang berapa? 10, ya, digenapkan. Ya, genap 10 kan? 10. Berarti tidak dibatalkan. Oke, kan angka 1, angka 2, angka 3 nggak dibatalkan kan? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 nggak dibatalkan kan? Iya, nggak dibatalkan. Ya, berarti menggenapi itu adalah melengkapi, betul ya? Iya. Melengkapi. Iya, kan? Maksudnya menyempurnakan lah. Kita main logik aja, Pak. Iya, oke. Tadi kan katanya Abang bukan ahli. Sebentar. Abang kan tadi bilangnya bukan Bapak Pendeta, bukan ahli yang betul-betul ahli. Oke, kita main logik aja. Kita nggak usah. Iya. Kita logik. Ya, logik ya. Dan juga mungkin main dalil-dalil santai. Itu pun hanya 1-2 yang saya pakai. Sekarang kita main logik aja. Kenapa Nabi Musa tidak menyembah Yesus? Katanya Abang tadi Yesus sudah ada sebelumnya, jauh sebelumnya. Kenapa Musa tidak menyembah Yesus? Ya memang. Ya kenapa? Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Ya. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya Musa? Dengar dulu bang. Sebelum dunia ini diciptakan, alam ini diciptakan, Yesus sudah ada. Itulah firman. Oke, saya belum menyalahkan dulu ya. Ya dikunci dulu itu tadi. Sekarang saya tanya. Kita touch eksperimen aja lah. Kita di pikiran kita ya kan. Oke. Kita catat. Kemudian Musa menyembah siapa? Allah Bapa. Katanya Yesus. Yahweh. Kenapa nggak Yesus? Iya. Hah? Kenapa nggak Yesus? Itu kan ketika Musa menyembah Allah Bapa itu, yaitu Yahweh itu, ya kan Yesus belum ada. Bang, sebentar. Yahweh itu nggak ada, Bang. Yang ada Yod-Heh-Vah-Veh. Itu bukan Yahweh. Itu maksudnya Yahweh itu bukan Yahweh. Bukan Yahweh. Yod-Heh lah. Oke lah, Yod-Heh lah. Saya setuju lah itu. Saya setuju. Apa kata Bang? Orang Yahudi nggak ada yang nyebut Yahweh, nggak ada. Ya, Yod-Heh. Betul, saya setuju. Oke. Ya memang. Ya terus kenapa kok bukan Yesus? Kenapa?
Jawabannya itu pasti karena kan? Jawabannya karena lah. Karena apa? Karena belum digenapi. Karena belum digenapi. Berarti kalau belum digenapi. Berarti kalau belum digenapi, dia belum menjadi Tuhan. Kalau sudah digenapi, dia menjadi Tuhan, gitu ya? Ya, gitulah. Karena begini. Itu apa enggak? Sebentar. Gitu apa enggak? Iyalah. Ya itu menurut abang ya? Lanjut. Enggak. Gini. Gitu apa tidak? Tidak. Oh, katanya gitu. Enggak jadi gitu. Diralat ya? Enggak ya? Bang, sebentar bang, saya mau tanya sedikit aja. Nah, ketika roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Yesus kemana? Itulah kuasa Tuhan. Itu kita nggak bisa. Jangan terlalu jauh bang. Jangan terlalu jauh. Itulah kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mengukur atau menjengkali di mana itu Tuhan itu. Gitu loh bang. Oke, sekarang saya lanjut ya. Ya oke. Jadi itu tadi ketika Yesus belum menggenapi, berarti tidak dijadikan Tuhan. Kalau sudah menggenapi dijadikan Tuhan. Begitu apa enggak? Kan sudah saya katakan bang, Ya, bahwasanya Yesus turun ke dunia ini bukan mengakui diri dia itu Tuhan atau minta disembah. Bukan. Saya nggak tanya itu bang. Iya, maksudnya saya paham. Jadi itulah turunnya Yesus ke dunia dari surga itu untuk menggenapi. Saya tahu. Saya sudah catat bang. Sudah tahu. Jadi kenapa ditanya seperti itu pertanyaannya gitu? Gini. Jawabannya belum dapat. Gini. Pada saat Yesus sudah menggenapi, apakah Yesus dijadikan Tuhan? Dan apakah pada saat Yesus belum menggenapi, apakah benar Yesus tidak disembah? Gitu loh. Betul apa enggak? Kalau zaman itu saya kurang paham juga bang. Oke, kurang paham. Nggak apa-apa. Saya nggak menyalahkan bang. Nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Iya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Pada saat Maria mengandung Yesus, ya kan? Pada saat Maria mengandung Yesus kan katanya sudah ada. Berarti kalau berdasarkan pengakuan abang tadi, Yesus belum lahir berarti belum mengenapi. Kalau sudah mengenapi berarti sudah disembah. Kan gitu. Usia berapa Yesus disembah? Kalau abang nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu silakan jawab. Usia pada saat Yesus sudah menyebarkan berita baik. Umur 33 tahun. Kita kunci dulu meskipun hitung saya nggak tahu benar atau salah. Kita kunci ya. Kunci. 33 tahun. Oke, 33 tahun Yesus sudah mulai disembah, betul ya? Ya. Sudah mulai. Berarti sebelum Yesus usia 33 tahun, Yesus tidak disembah, betul ya? Ya itu keberadaannya saya kurang paham. Itu mungkin dia di surga atau gimana saya kurang tahu. Karena itu memang ya itu kuasa Tuhan. Kita nggak bisa gitu. Pada masa itu kita harus menjagali. Berarti Yesus ini nenen terus tidak seperti itu. Nah iya maksudnya gitu loh. Jadi pada saat kelahiran Yesus sempat itu sampai berumur ketika Yesus dibawa ke bait Allah untuk diperkenalkan kepada ahli-ahli petua-petua orang. Udah cukup jawab pertanyaan saya aja. Saya nggak menyalahkan abang. Meskipun jawaban abang salah, saya nggak menyalahkan abang. Cuman kita lagi eksperimen nih. Kita lagi menguji pemikiran abang. Oke, lanjut ya. Oke. Setelah itu, pada saat tubuhnya Yesus itu ilahiyah atau tidak? Pada saat usia 33 tahun, tubuhnya Yesus itu ilahiyah atau tidak? 100% manusia, 100% ilahi. Jawab, oke, 100% manusia, kunci 100%. Saya kunci ya. Kita kunci. Oke, ketika Yesus disalib, di tiang salib, Yesus merasakan sakit atau tidak? Ya pastinya merasakan lah. Kalau Allah merasakan sakit nggak ketika Yesus disalib? Kalau khususnya untuk Allah tidak. Oh, tadi katanya 100% Tuhan, 100% ilahi. 100% kemanusiaan, 100% keilahian. Jangan makanya deh. Jadi saya gimana untuk mengatakannya? Ini Tuhan punya kuasa. Iya. Tuhan datang bernuzul menjadi anak manusia.
untuk Bang, menggenapi. saya nggak tanya itu. Iya, tugasnya abang cukup jawab aja, nggak iya, usah saya berceramah. jawab, makanya saya jawab. Tapi Ya. sebelum saya jawab, saya udah mengatakan sebelumnya. Oke, lanjut. Ya, oke. Jadi tubuhnya Yesus ilahiyah, betul kan? Manusianya Yesus manusia 100%, kemudian tubuhnya Yesus juga Tuhan 100%. Betul apa betul? Tidak seperti itu, abang. Wih, tidak lagi. Gimana yang benar-benar? 100% Jadi manusia, 100% apa? Ya, di tubuh Yesus Kristus itu 100%. Enggak gini. 100% manusia, 100% apa? Makanya saya jelasin, di tubuh Yesus Kristus itu 100% kemanusiaannya, tapi di dalam 100% kemanusiaannya, di dalam tubuh itu ada 100% keilahiannya. Gitu loh, Bang. Di dalam, oke. Berarti di tubuh Yesus ada dua entitas, betul ya? Entitas pertama manusia, entitas kedua ilahiyah, betul ya? Iya, itu kan Tuhan punya kuasa. Oke, sebentar. Berarti ada dua entitas ya. Entitas pertama satu manusia, dua entitas kedua adalah ilahiyahnya. Keilahiannya, iya. Betul. Kemudian entitas ketiga Bapa yang ada di sorga, betul ya? Jangan bawa Bapak dulu. Ini yang sekarang kita bicarakan di tubuh Yesus Kristus. Enggak. Maksudnya Bapak ada nggak di sorga? Hah? Bapak ada atau enggak pada saat Yesus di dunia? Bapak di sorga apa enggak? Kan sudah saya katakan sama abang, itulah kuasa Tuhan Allah Bapa kami ini. Pertanyaan saya ada kuasa atau dia punya tidak? Dia makanya Tuhan Allah Bapa kami ini memiliki kekuasaan yang sangat-sangat yang nggak mungkin bisa Oke, manusia. saya nggak sebut di sorga. Saya nggak sebut di sorga. Kira-kira ada atau tidak pada saat Yesus itu di situ kan ada satu entitas Yesus manusia, dua entitas roh keilahiannya, yang ketiga Bapak di mana? Di mana-mana kan? Pada saat Yesus disalibkan, tubuh kemanusiaannya itu, jasadnya itu disalibkan, itu keilahiannya naik ke atas, Bang. Keilahian pada saat disalibkan sudah mati apa belum itu? Belum. Disalibkan belum. Keilahiannya sudah naik ke atas surga, Bang. Oke, berarti itulah kuasa berarti Tuhan yang Allah tadi nggak jadi dua ya? Nggak jadi dua ya? Satu ya berarti? Ya satu dong, Bang. Satu, oke. Satu, saya jelaskan lagi ya. Abang tadi bilang pada saat Yesus disalibkan, keilahiannya Yesus naik ke atas, gitu kan? Iya, sudah. Oke, berarti di tubuh Yesus yang sedang disalibkan, nih saya garis bawahi, sedang disalibkan, itu satu, entitas Yesus sebagai manusia 100% ada di situ, betul ya? Iya, betul. Kemudian yang kedua, keilahiannya Yesus sudah naik ke atas, betul ya? Betul, oke, berarti ada berapa entitas? Satu. Dua entitas. Tadi katanya 100% manusia, 100% Tuhan, kan dua. Ini kan yang sekarang yang disalibkan kan itu kan jasad kemanusiaannya. Saya kan di dalam tubuh Yesus, di dalam tubuh Yesus Kristus itu yang keilahiannya sudah naik ke atas. Makanya ketika Yesus disalibkan itu pada saat hari-hari waktu-waktu yang terakhir itu mengatakan Eli sabaktani, itu yaitu, paham abang? Dan juga sampai setelah penutupannya, Bang, Yesus berkata sudah selesai. Tugasnya itu sudah selesai, gitu loh. Keilahiannya Yesus meninggalkan tubuh Yesusnya, betul ya? Iya. Kan naik ke atas, betul nggak? Iya. Berarti keilahiannya Yesus meninggalkan tubuhnya Yesus naik ke atas, betul ya? Tinggal tubuhnya Yesus saja yang 100% manusia yang ada di situ itu yang masih di dunia, betul ya? Betul, oke. Berarti ada satu entitas di bumi dan satu entitas di langit naik ke atas, betul ya? Ya betul. Ini belum selesai nih, Bang. Saya belum. Sebentar, ya, saya tanya dulu. Lanjut. Oke. Ketika Yesus merasakan sakit, lah, keilahiannya Yesus yang naik ke atas tuh merasakan sakit nggak? Ya pastinya tidak lah, Bang. Katanya 100% manusia, 100% Tuhan. Tadi abang bilang gitu. Ya kan keilahiannya kan sudah di atas. Setelah itu, ketika Yesus sudah mengatakan sudah selesai, dalam arti tugasnya sudah selesai, dan Yesus diturunkan dari tiang dari sudah tiang mati salib itu, Bang. Saya nggak bahas matinya. Dengar dulu, Bang. Bahas mati. Makanya saya ceritakan supaya abang paham. Setelah diturunkan dari kayu salib dan
dimasukkan ke dalam gua, dikuburkan, dikain kafankan. Keilahiannya balik lagi untuk mengangkat semua tubuhnya ke atas. Kita sapa dulu ini Bang itu. Iya. Sebentar. Oke, siap. Dan masuk ke dalam alam Bang Tom, sebentar. kematian. Saya sapa dulu yang baru naik. Lanjut. Selamat petang. Ya, halo. Oke, selamat petang. Kristen nggak Bang? Ya, halo. Ya, Kristen nggak Bang? Saya Islam. Oh, Muslim. Oh. Ya, silakan Bang Tom sama Adensa. Tapi saya mendengar ini teman-teman Kristen menceritakan sosok Yesus ini, kesian sekali Yesus ya. Karena di sini seakan-akan kamu lebih tahu daripada Yesus itu sendiri. Sementara kalau Yesus itu dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Coba kalau teman Kristen yang menceritakan nauzubillah min zalik. Lanjut lagi. Begitu. Lanjut ya. Halo. Lanjut ya. Ya. Oke, jadi intinya pada saat Yesus sakit, Yesus belum diturunkan dari tiang salib, tapi masih disalib. Yesus kan merasakan sakit. Itu kemanusiaannya. Iya, kemanusiaannya. Masih hidup kan, pada saat masih hidup belum mati. Iya. Nah, itu keilahiannya Yesus sudah berangkat ke atas atau belum? Ya keilahiannya belum mati nih. Pastinya sudah pergi ke atas lah. Sudah bukan pergi terangkat, ke atas, saya catat. tapi pergi ke atas. Bukan terangkat ya, pergi ke atas kehendaknya ke atas gitu. Oke. Saya nggak pernah menyalahkan Bang Tom. Saya catat ya. Oke. Naik ke atas pada saat Yesus merasakan kesakitan, ilahiahnya sudah naik ke atas, betul ya? Yang tadi bilang 100% manusia, 100% ilahi siapa? Saya. Oke. Kalau tubuhnya Yesus itu sakit, kira-kira ilahiyahnya sakit nggak? Kalau 100% jumlahnya, 100% manusia, 100% ilahi. Kira-kira kalau Yesus sakit di kelingking, kira-kira yang sakit di ilahinya itu sakit nggak di kelingking? Ini pada masa sakit di kelingking kapan itu Bang? Andai kata, jangan pakai andai kata, nggak bisa pakai andai kata. Itu nggak berlaku buat saya. Nggak boleh andai katanya. Nggak boleh. Abang sendiri yang ngomong, jangan pakai andai-andai. Ya, oke, kita ikuti ya, kita ikuti. Kita luluhnya catat. Andai kata, bukan andai kata lagi ya. Kalau Yesus merasakan sakit, keilahiannya Yesus merasakan sakit yang sama atau tidak? Gimana Bang? Bahwasanya itu ketika Yesus disalibkan, keilahiannya sudah berangkat ke atas, sudah di atas gitu loh. Merasakan sakit apa enggak di atas itu loh? Pastinya tidak lah Bang. Pastinya tidak lah. Karena kan dia kan maha kuasa, dia kan maha pencipta, Tuhan atas segala-galanya. Jadi nggak bisa dia merasakan sakit. Orang dia ciptakan kok. Tadi yang bilang 100% manusia, 100% ilahi siapa? Saya bukan mengatakan. Dengar dulu Bang, ya. Abang simak baik-baik ya. Oke. Dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus itu 100% kemanusiaannya. Di dalam tubuh Yesus Kristus itu ada 100% keilahiannya. Abang paham gak itu? Paham gak ini? Nah, kunci itu. Jangan nanti abang bertanya lagi kepada aku, sakit nggak juga keilahiannya? Jadi nggak gini bang. Jadi tidak ubahnya abang memiliki ruh. Abang di tubuh jasad abang ini pasti ada ruh. Kalau misalnya abang tidak memiliki ruh, abang tidak bisa masuk ke TikTok untuk bicara kepada saya. Pastinya abang ada ruh. Nah, bila mana ruh abang sudah mangkat dari tubuh abang atau jasad abang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sudah tidak bisa merasakan apa. Itulah dia. Maksud saya gini. Kalau yang logikanya secara logis, kalau yang namanya 100% manusia, 100% Tuhan, kalau manusianya merasakan sakit, harusnya Tuhan merasakan sakit. Logis nggak? Logis nggak? Tapi saya benahi logis. Saya benahi logisnya. Itulah kuasa Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Kun fayakun. Gitu loh. Itulah kuasa Tuhan. Enggak gini. Logis atau tidak? Bisa sama sedikit. Logis atau tidak? Logis. Tapi saya katakan kepada abang, itulah kuasa Tuhan. Cukup logis atau enggak logis? Oke, ya sudah. Kita lanjut pertanyaan lain. Saya enggak menyalahkan abang, meskipun enggak masuk akal. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ketika Yesus diangkat naik ke surga,
ya atau naik ke sorga, itu kira-kira dagingnya Yesus ikut naik ke sorga apa enggak? Ya sudah terbukti. Pertanyaan saya ikut apa enggak? Jawab aja ikut atau enggak. Sudah memang tidak ada lagi di kuburnya. Bukan sudah ikut atau enggak? Ya pastinya ikut lah bang. Ikut, nah selesai. Jawab simpel gitu loh bang. Iya pastinya ikut dong. Karena sudah memang di kuburnya itu sudah tidak ada lagi jasadnya Yesus Kristus. Berarti yang tadinya roh ilahiyahnya Yesus sudah berangkat naik ke atas. Berarti intinya ilahiyahnya Yesus itu sudah duluan naik ke atas, betul ya? Iya. Menjadi Allah, betul ya? Atau salah? Iya betul. Betul menjadi Allah. Kemudian ketika Yesus naik ke atas, tubuhnya naik ke atas, Yesus duduk di sebelah mananya Allah? Jadi begini bang. Enggak. Duduk di sebelah mana? Enggak, biar agak saya sedikit benahi dulu. Ketika Yesus bangkit itu enggak langsung ke atas bang, tapi ke dunia alam kematian bang. Ya, menyatakan ini kepada yang mungkin orang-orang yang sudah meninggal ini, bahwasanya akulah yang bisa bangkit dari kematian. Iya. Tidak ada seorang pun yang bisa seperti saya. Itulah yang mungkin yang digambarkan. Itu sudah lewat bang. Ini saya percepat. Pertanyaan saya percepat. Oke, lanjut bang. Nah, saat bang nggak paham. Jadi gini loh, pada saat Yesus mau naik ke atas, belum, katakanlah 5 menit lagi Yesus naik ke atas. Berarti sekarang ini di atas ada yang namanya Allah, betul apa salah? Iya bang. Betul. Allah Bapa, betul. Yang notabene ilahiyahnya Yesus tadi, betul apa salah? Iya. Betul, Allah Bapa. Kemudian Yesus diangkat naik ke atas. Bukan diangkat. Yesus tidak diangkat. Dia bangkit dengan kesendiriannya. Iya, betul. Ya, naik sendiri. Oke. Setuju. Ya, oke. Naik sendiri ke atas. Kemudian duduk di sebelah mananya Bapak? Tinggal jawab aja. Selesai gitu loh. Duduk di sebelah mananya Bapak? Sebelah kanan Bapak. Di sebelah kanan Bapak adalah siapa? Ya Allah, siapa Bapak itu sendiri. Enggak loh, katanya tadi Yesus naik ke atas. Yesus naik ke atas, duduk di sebelahnya mananya Bapak? Sebelah kanan. Di sebelah kanan. Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak itu? Jadi begini loh bang, itu begini bang, itu Yesus itu udah memang satu bentar. Dengar dulu, satu tahta dalam Allah Bapa. Saya tahu. Saya dari tadi kan nggak menyalahkan abang. Pernah nggak saya bilang abang salah ini? Pernah nggak? Kan? Oke. Makanya dengerin. Tinggal jawab. Tugas abang itu tinggal menjawab, nggak perlu menjelaskan, jawab aja, gitu loh. Oke, yang duduk pada saat Yesus naik ke atas, kira-kira duduk di sebelah mananya Bapak? Kanan. Di sebelah kanan Bapak. Oke, saya ulangi pertanyaan saya lagi. Siapakah yang duduk di sebelah kanan Bapak? Yesus. Siapakah yang duduk di sebelah kirinya Yesus? Ruh. Tadi bilangnya Bapak. Ya, gimana ini Bang? Dengar dulu, dalam satu singgasana ada Allah Bapa di situ, dan Yesus duduk itu kan bukan Yesus yang mengatakan seperti itu, tapi itu tadi yang murid-muridnya mengatakan, sebelah kanan. Sebenarnya itu satu tempat, itulah Yesus Kristus dengan Allah Bapa itu satu. Menyatu. Berarti ayat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa salah atau benar? Ya benar itu benar. Cukup. Tinggal jawab aja. Saya dari tadi bilang, Bapak ini cukup menjawab, tidak perlu menjelaskan. Iya, saya nggak akan menyalahkan. Benar. Andai pun nggak masuk akal, saya nggak akan menyalahkan. Biar nanti teman-teman sendiri yang menilai gitu loh, paham nggak? Saya ulangi lagi ya pertanyaan saya. Nggak usah diulangi, udah saya tahu. Udah lanjut lagi. Enggak, yang duduk di sebelah yang duduk di sebelah kanan Bapak itu Yesus. Ya, Bang Andre sudah terlalu lama di sini, ada yang baru naik, ada yang dari tadi mau nanya. Terima kasih. Intinya di situ kita sudah ya. Intinya kita sudah nangkap. Dipaksakan seperti apapun tetap dua, Yesus dan Bapa. Tidak mungkin itu satu. Karena dijelaskan sebentar saya menjelaskan Bang Tom. Ya. Saya menggunakan data. Ya, jadi kalau Al Hidayah bicara kamu tolong dengar karena menggunakan data. 1 Petrus 3 nomor 22
Yesus di sebelah kanan Bapa. Betul. Kisah Para Rasul 7:55, Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Markus 16:19, dia di pangkuan Bapa. Dipaksakan seperti apapun, dia tetap tidak sama dengan Bapa, karena ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Nah, jadi abang nggak mengatakan di Yohanes kalau aku dan Bapa adalah satu. Abang nggak mengatakan seperti itu. Jangan lupa Yohanes 7 nomor 23, Yesus menyatu dengan murid-murid sama dengan dia dan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Bagaimana juga ketika dia mengatakan bahwa dia menyatu dengan murid-murid, coba. Itu jangan kamu lupa, Bang Tom. Jadi sebab itu kan tadi saya bilang, kalau belajar jangan ikut cekap orang loh. Bukan gini, jangan bilang pendeta. Yang Bang Tom itu mengatakan gini, Bang Hidayat, yang diartikan menyatu itu berkumpul, Bang Indra. Itu kan yang tujuannya untuk berkumpul itu kepada berkumpul ya. Tapi kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti itu dari satu pribadi, Bang. Oke. Jadi abang sekarang jangan samakan. Ketika Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, maka saya vonis kamu langsung. Apakah yang disalib itu adalah Bapa? Kan sudah saya katakan, Bang. Loh, katanya ini Yesus berkata-kata ini waktu di dunia. Gini, inilah kuasa Tuhan. Yesus mengatakan ini, Bang Tom, waktu dia di dunia atau waktu dia di langit? Aku dan Bapa adalah satu, coba. Di dunia. Di dunia. Ketika disalib, apakah Bapa yang disalib sama Yesus? Inilah kuasa Tuhan. Nah, sekarang ketika kamu bilang kuasa Tuhan, nggak bisa abang mengukur atau menjengkali kuasa Tuhan Allah Bapa kami. Ya, di mana Yesus bilang atau Bapa mengatakan bahwa inilah kuasaku menyatu dengan Yesus disalib di mana? Tidak ada. Jadi makanya kalau tidak ada, jangan dipaksakan narasi yang tidak ada menjadi ada, Bang Tom. Ini membatalkan firman Tuhan Ulangan 4 nomor 2. Jangan menambahi dan mengurangi firman-Nya. Amsal 30 nomor 6. Jangan mengurangi dan menambahkan firman-Nya karena kamu dihukum. Wahyu 22:18-19. Jangan kamu tambahkan apapun di dalam kitab suci. Sekarang narasi kamu semua tidak Alkitabiah, Bang Tom. Ketika kamu mengatakan Yesus bangkit sendiri, di mana ayatnya, Bang Tom? Coba kasih tahu saya. Di mana ayatnya Yesus bilang dia bangkit sendiri? Ya pastinya kan memang bangkit sendiri ke kalau hari setelah penguburan itu bangkit dari kematian. Saya bertanya bukan karena tidak tahu, Bang Yesus Tom. Dibangkitkan, itu bangkit dari kematian. Nah, sekarang coba kamu baca Roma 10 nomor 9. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, dan kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini siapa yang bilang? Paulus. Sekarang dia dibangkitkan. Di mana kamu mendapatkan argumentasi ini? Yesus bangkit dari antara orang mati. Dari mana? Ayo googling. Coba kamu googling. Di mana Yesus bilang dia bangkit dari antara orang mati? Ayo. Ya, Yesus tidak mengatakan saya bangkit. Nah, kalau tidak mengatakan, jangan ditambahkan dan dikurangi firman Tuhan, Bang. Celaka kepada kamu. Makanya saya mengimani bahwasanya Yesus bangkit dari kematian. Nah, jangan imani saja, Bang Tom, kalau memang itu salah. Gini, Bang Tom ya, di dalam Biblemu dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 27:52-53, dia bangkit bersama orang-orang kudus. Allah telah membangkitkan dia, bukan dia yang bangkit sendiri. Aneh bin ajaibnya, ketika orang-orang kudus ini bangkit dengan Yesus, hanya Yesus yang dijadikan Tuhan. Orang kudusnya hilang ceritanya. Tidak tahu kemana mereka. Bahkan kalau orang yang bangkit dari antara orang mati, kamu baca Matius 4 nomor 2, itu Yohanes telah bangkit dari antara orang mati, Bang Tom. Kalau Yesus di mana kamu temukan dia bangkit dari antara orang mati? Coba. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Belajar lagi Tom, Bang Tom, baca Biblenya Bang Tom. Saya tidak menyalahkan kamu, tapi belajarlah banyak-banyak. Belajar jujur Bang Tom, belajar jujur. Ya, jujur, saya sudah jujur itu. Sudah jujur memang. Ya, dalam arti kesimpulannya gini Bang Tom. Tom, kesimpulannya gini Bang Tom. Kata saya tadi, saya ulang lagi, kesimpulannya gini, kalau ada ayat yang kontradiksi dengan satu ayat yang lain dalam Bible Abang, itu perlu abang pertanyakan dalam diri abang. Terus kalau ada ajaran gereja yang menyimpang dari ajaran Bible abang, jangan abang ikutin. Itu kesimpulannya Bang Tom. Kalau kayak gini Bang Tom,
abang ikutin ajaran Bible, abang ikutin ajaran gereja abang, ya udah gini, Trinitas itu tuh bakal berbenturan terus sama ajaran Bible terus. Makanya bang, kita baca Bible ini bukannya asal baca aja seperti baca koran bang. Makanya saya bilang tadi bang Tom, sebelum abang sebelum beriman, berakallah dulu bang, berakal dulu baru beriman. Kalau beriman dulu baru berakal, benturan ini, iman sama akal ini bakal benturan. Tapi kalau abang berakal dulu baru beriman, kalau ini sekiranya tidak masuk dengan akal, jangan abang imani. Maksudnya jangan abang imani gini. Ajaran gereja ini misalnya tidak masuk dengan akal abang, jangan abang imanin ajaran gerejanya. Bang Tompur, Bang Tompur kan bilang, abang tadi baca kitab abang bukan sekedar baca, kan gitu. Nah, menurut Bang Tom ini aku mau bertanya nih, dan dia bangkit di hari ketiga, yang bangkitkan Yesus itu siapa? Itu pertanyaannya sekarang. Tadi sudah dibilang. Hasan, kasih salam dulu Hasan sama Bang Kasarifa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Santai ya, jadi jangan ribut-ribut. Kalau insya Allah kalau kita menggunakan nas itu tidak bakal ribut itu. Jadi memang kita sudah bermaklum musuh terberat teman-teman Kristen adalah Bible-nya. Jadi sebaiknya ajari aja mereka tentang Bible. Oke, Bang Tom, saya boleh bertanya satu Bang Tom? Jadi abang mengimani Yesus itu kan sebagai Tuhan. Ini nih. Abang tadi bilang Yesus itu disembah umur 33 tahun. Iya kan? Sebelum umur Yesus 33 tahun, itu siapa yang disembah sama Musa? Ya Allah Bapa. Nah, berarti kan bukan Yesus di situ yang disembah. Makanya itulah kuasa Tuhan, Bang. Bukan kuasa Tuhan, Bang. Berarti saya mengimani kenapa? Karena udara yang kita hirup itu udah kuasa Tuhan memberikan kita, Bang. Udara ini untuk kita bernapas, itu salah satu kuasa Tuhan memberikan kepada kita, Bang. Harus kita imani juga ini, Bang. Harus abang akui inilah kekuasaan Tuhan. Betul itu? Betul nggak Bang? Kalau menurut abang salah berarti abang dulu. Enggak, ini kitab dulu. Betul, maksud saya begitu loh Bang. Jadi karena kuasa Tuhan itu melebihi dari segala-galanya, dan juga manusia tidak bisa untuk menolak atau mengukur atau menjengkali, kita harus terima. Gak bisa kita semena-mena harus begini, Tuhan nggak bisa. Mungkin kenapa bisa sakit, bisa merasakan sakit, nggak bisa seperti itu Bang konteksnya. Pertanyaan saya tadi belum selesai. Saya bilang dari umur ini ya, dari ini saya pakai akal nih Bang. Ini saya pakai akal dari pernyataan Bang Tom tadi. Baik. Dari umur 0 sampai 33 tahun, dari umur 0 hari nih, dari awal dia lahir, secara kedokteran dari awal dia lahir, dari dia brojol dari tempat itu sampai umur 33 tahun, siapa yang disembah Musa? Allah Bapak. Kenapa Musa tidak menyembah Yesus? Kan sudah saya katakan tadi awal-awalnya, ketika Yesus turun ke dunia, dia tidak minta untuk disembah, Bang. Berarti oke, kita kunci nih. Dia tidak minta untuk disembah. Terus jangan Google dulu Bang Tom. Hilang Bang Tomnya ini kalau gini. Udah Bang Tom, sembah aja Google tuh. Google lebih bermanfaat. Saya tidak menyembah Google. Saya tidak menyembah Google. Kenapa Bang Tom setiap mencari data, mencari keimanan abang itu di Google? Saya tanya dulu. Enggak, saya baca di Saya tanya dulu, kenapa setiap pertanyaan yang disampaikan sama orang Muslim itu abang mencari di Google? Ya berarti Tuhan abang Google. Bukan seperti itu Bang, konsepnya Bang. Nih seperti coba gini, tadi ditanya sejak kapan dan umur berapa Yesus mengaku dirinya Tuhan? Yesus tidak mengatakan Tuhan dirinya, Bang. Nah, kan sudah saya katakan tadi. Abang masa nggak mengerti? Turunnya Yesus Kristus ke dunia ini, dia tidak mempertuhankan dirinya atau tidak minta untuk disembah, gitu loh, Bang. Karena itu memang tidak minta untuk disembah. Tapi kan karena ini ada misi untuk menggenapi. Kan sudah saya katakan ada misi itu, Tuhan Allah Bapa kami itu ada misi untuk menggenapi perjanjian ini.
hukum-hukum. Misinya apa nih? Misinya Yesus apa? Ya untuk menghapus dosa-dosa manusia. Enggak, misi Yesus apa? Untuk mencurahkan darahnya itu kepada untuk menghapus manusia-manusia yang memiliki dosa dan kutukan gitu loh. Jadi seperti ini Bang, kayak saya bacakan nanti ya kebangkitan Yesus ini di Lukas 24. Ya kan? Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit, bukan membangkitkan atau dibangkitkan ya. Ia telah bangkit." Berarti kan dengan sendirinya kan Bang? Begitu kan maksudnya kan? Ia telah bangkit, itu malaikat yang mengatakan loh, yang menjaga kuburan Yesus Kristus pada masa itu ketika Maria Magdalena datang ke dalam. Sudah? Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Itu maksudnya untuk menebus. Berarti Bang Tumpur, sekarang kamu yang berdusta atau Petrus yang berdusta? Maksudnya gimana? Galilea dan Nazaret itu apa bedanya? Saya tanya dulu, kamu yang sekarang saya tanya dulu, sekarang kamu ini berbicara sedang berdusta atau Petrus yang berdusta? Ini saya membaca di Lukas Bang. Bagaimana saya mendusta? Nah, coba baca Bang. Coba baca dulu Bang Yohanes Kisah Para Rasul 5 ayat 30 Bang. Kisah Para Rasul 5:30. Sebentar ya. Ini karena mata saya pun kurang awas juga nih Bang. Yang kuat ya bacanya ya Bang ya. Kurang awas juga mata saya nih. Katanya tadi biar mau baca Alkitab. Iya, saya baca Alkitab ini. Iya, baca dulu Bang, baca dulu Bang. Pakai kacamata dulu. Saya bertanya loh, nggak selesai Bang Tom. Udah baca dulu ya, selesaikan dulu bacanya, nanti yang kuat ya, yang kuat. Kisah Para Rasul 5:30. Keluaran Imamat Ulangan. Bentar ya. Bang, jangan dibaca dalam hati Bang. Bukan, saya sedang mencari. Oke. Karena udah disobek Bang. Kurang nggak disobek kan? Hah? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu Sutarno itu. Nah coba. Kristian itu. Udah coba bacakan dulu. Ustaz. Kisah Para Rasul. Bacakan dulu ya. Oke, ketemu nih. Udah. Kisah Para Rasul berapa Bang? Kisah Para Rasul 5:30. Kisah Para Rasul 5:30. Oke, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Allah nenek moyang. Siapa yang membangkitkan Bang? Allah nenek moyang. Allah nenek moyang. Telah Allah nenek moyang. Siapa itu Bang Allah nenek moyang? Ya mungkin umat manusia ya. Jadi siapa lagi kalau nggak mungkin nenek moyang kera atau nenek moyang apa ya kan? Pastinya manusia lah. Iya kan? Allah nenek moyang siapa Bang? Kalau lagi yang benar kalau penulisan yang benar dalam pengucapan kalimatnya itu setahu saya gini Bang. Nenek moyang Allah kan gitu, bukan Allah nenek moyang, kan bingung dia kalau gitu. Tapi kalau nenek moyang Allah jelas. Ini tertera seperti ini. Gak mungkin saya suka-suka saya membaca. Ini kan yang apa yang ada di tulisan ini saya yang baca gitu loh maksudnya.
Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Makanya tuh kita nggak boleh baca sepenggal-sepenggal, Bang. Harus menyeluruh, jadi bisa ketemu jawabannya. Jadi kalau sepenggal-sepenggal aja itu payah gitu loh, Bang. Ya. Dialah yang telah ditinggikan, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Tapi disitulah dikatakan bangsa Israel itu tegar tengkuk. Tegar tengkuk, maksudnya abang tahu tegar tengkuk, Bang? Tahu kan? Apa yang dikatakan tegar tengkuk itu? Apa artinya tegar tengkuk itu, tahu kan abang? Enggak tahu, Bang. Coba jelaskan dulu, Bang. Itu bebal maksudnya itu. Padahal dia sudah menyaksikan tapi tidak mengakui, itu namanya tegar tengkuk. Waduh, kok ngomongin diri sendiri, janganlah. Oh, saya tidak. Makanya saya imani ini gitu loh. Saya imani Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat saya, Tuhan Allah Bapa saya itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya kalau sudah tahu Yesus gak minta disembah, ngapain disembah? Kan logisnya kan gitu. Logis aja, kita kan main logis. Yesus gak minta disembah, kenapa abang sembah? Ya karena memang dia sudah mengakui dirinya itu memang setara dengan Allah, daerah Allah itu sendiri, Bang. Enggak sudah ada. Aku dan Bapak. Benarlah. Aku dan Bapak adalah satu. Itu udah satu, itu kan udah harus kita pahami juga, harus kita imani. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ustadz Al-Hidayah juga, bahasanya enggak kayak gitu. Yesus dan murid-muridnya juga satu. Apakah Yesus dan muridnya sama? Coba, maksudnya Yesus dan murid-muridnya menyatu itu, Bang. Itu yang mungkin. Maksudnya gimana? Coba gimana? Dalam artian berkumpul. Tapi beda dengan aku dan Bapak adalah satu, itu beda. Makna perkataan itu beda, Bang. Jangan abang samakan. Bedanya apa? Berkumpul dengan siapa? Yesus menyatu kepada murid-muridnya dalam arti. Gini, Bang Tom. Bang Tom sebetulnya kalau sudah mau jujur ya kan, kita di sini para Muslim itu berhubung sayang sama Bang Tom ya kan, kita nggak minta uang loh dari Bang Tom. Betul kan, kita itu mengingatkan bahwasanya coba abang pikir kalau memang yang saya pun akan mengingatkan abang juga bahwasanya hidup yang kekal itu ada pada diri Yesus Kristus itu sendiri yang patut kita sembah. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah. Betul, amin. Itu satu-satunya Allah. Berapa totalnya? Satu-satunya Allah ya satu lah, Bang. Kok nggak mungkin 5? Ya Allah, aku memohon supaya Tom ini mendapat hidayahnya, ya Allah. Satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamat. Utusan. Tulisannya utusan, jangan dirubah-rubah dulu dong. Ini kan Yohanes 17 ayat 3. Sebetulnya dari satu ayat saja kalau abang mau berpikir ya pakai rasional logik, kalau abang mau berpikir pakai rasional logik, insya Allah detik ini juga abang akan menerima bahwasanya Yesus memang bukan Tuhan. Kalau mau berpikir satu ayat saja. Bang. Jadi gini, gelar Yesus banyak, Bang. Bukannya satu aja, selain utusan banyak. Saya guru bisa, diterima itu guru. Utusan bisa, anak manusia bisa, anak Allah juga bisa. Jadi kita nggak bisa mengambil satu sikap kata utusan itu berarti memang itu enggak. Memang ya itu loh banyak gelar untuk Yesus. Anak manusia. Anak manusia itu apa artinya? Kalau utusan itu apa nama artinya? Ya, kalau anak manusia itu apa artinya? Nah, jangan abang mengatakan utusan saja. Banyak itu. Guru itu apa? Artinya guru itu apa? 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3 di situ punya utusan. Yang saya bahas di sini adalah utusan itu maknanya itu apa gitu loh. Jangan lari-lari dulu. Maknanya apa? Saya paham yang dimaksud abang. Maksudnya maknanya itu, apa? Gelar untuk Tuhan Yesus Kristus itu banyak, Bang. Bukan utusan saja. Enggak, saya enggak ini benar. Saya katakan dulu, bukan utusan. Kalau Bang Tom saya sebut utusan boleh nggak?
Jangan. Tidak boleh. Bang Tom saya sebut anak manusia boleh nggak? Boleh. Anak Allah pun boleh. Kalau Bang Tom saya sebut guru boleh nggak? Oh, nggak boleh. Kalau kenapa nggak boleh? Kalau nggak boleh karena bukan apanya saya gitu loh. Ya gini loh intinya Bang Tom. Utusan itu artinya kan utusan itu kan artinya nabi. Ada yang mengutus. Betul. Siapa yang mengutus kira-kira? Masa begini bilangnya? Coba kita coba ya. Kita rubah sedikit sesuai dengan pemikiran Bang Tom. Oke lah gini ya. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal. Kalau menurut Abang, engkau sebagai satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus sebagai dan mengenal Yesus Kristus sebagai Allah juga gitu kan? Kan saya sudah katakan Yesus Kristus turun ke dunia ini tidak menganggap diri, dia tidak mengatakan dirinya Tuhan atau minta disembah, tidak. Itu kan sudah saya katakan. Kalau nggak minta disembah, kenapa disembah? Ya karena kan memang itu Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri, Bang. Sekarang gini lah, Bang. Oke lah, kalau Abang bilang gini, Bang. Gini, Bang Sarif. Kalau Abang bisa beranggapan memang Yesus itu adalah nabi atau utusan, ya kan? Di antara dari nabi-nabi yang awal sampai akhir, nabi mana yang bisa mengasih makan manusia dari surga, makanan dari surga? Siapa? Coba tunjukkan, kasih tahu saya. Sebentar, poinnya apa? Memberi makanan dari surga atau enggak dari surga? Yang penting dia hidup, makan, selesai. Apa poinnya? Iya, tapi ya itulah dia ada kuasa. Ada kuasa, Bang. Ada kuasa. Kuasanya apa? Ya bisa menurunkan makanan dari surga, kan berarti kan memang Bukankah Yesus sudah bersabda? Begini loh contohnya, Bang. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Abang nggak usah jauh-jauh. Di rumah Abang ada makanan. Nggak mungkin saya yang bisa mengeluarkan makanan itu dari dalam rumah. Selain Abang itu sendiri. Benarkah? Benar itu? Harus Abang akui ini. Harus Abang jawab. Misalnya di rumah Abang nih ada makanan. Saya di luar rumah Abang dengan teman-teman lagi kumpul. Nah, yang berani mengeluarkan makanan dari dalam rumah Abang itu siapa? Apakah saya? Ini logika akal begini ini. Kalau saya meminta kepada tuan rumah itu dikasih nggak makanannya itu? Ya pasti kan yang mengeluarkan. Itulah Yesus di Taman Getsemani dia berdoa semalam-malaman di Matius 26 dari 29 sampai 44. Dia 3 kali bersujud meminta kepada Bapa. Nah kalau kamu bilang meminta makanan dari surga, kamu baca ayat sebelumnya, Bang. Dia menengadah tangan ke langit sama halnya ketika dia membangkitkan anak Lazarus. Aku bersyukur kepadamu Bapa karena selalu mendengarkan aku. Lalu Lazarus bangkitlah Lazarus. Ini contoh kalau dalam Islam diismilah dari izin Allah. Apakah kalau Bang Tom minta makanan di rumah Al-Hidayah tidak memberi? Karena Bang Tom ini Bang Hidayah anggap orang pilihan gitu. Bang, maksud saya itu yang mengeluarkan makanan itu kan pastinya kan tuan rumah, bukannya dari tamu yang mengeluarkan makanan, kan begitu, Bang? Betul, Bang? Ya sudah. Enggak, sekarang gini. Ketika saya sebagai tamu, tuan rumah, punya makanan, Bang Tom meminta, apakah saya tidak mengasih? Yang mengeluarkan siapa? Karena apa? Bang Tom ini adalah perantara antara Bang Arif dengan saya. Bang Tom meminta makanan buat Bang Arif dari saya, ya toh? Yang saya tentu memberikan makanannya. Ya, yang mengeluarkan makanan itu kan pasti Bang Hidayah kan? Saya sendiri, tetapi melalui tuan rumah kan? Nah, maka di sini sudah nyambung. Berarti Bang Tom tidak boleh mengambil makanan. Sekarang ketika Bang Tom mengatakan beli tuan rumah sendiri, bolehkah Bang Tom mencuri makanan saya? Ya tidak boleh lah. Nah, pasti saya memberikan melalui perantara tadi, kasihkan ke Bang Arif. Ini. Aduh, logika-logika begini kok yang konyol-konyolin dibahas. Kalau umpamanya Yesus tidak mati disalib, ya kira-kira Bang Tom nyembah siapa kira-kira? Nah, makanya ini, Bang. Karena itu tadi, kalau taunya para rabi atau petua-petua agama pada masa itu Yahudi tahu bahwasanya Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri, tidak akan mungkin terjadi penebusan dosa, Bang. Tidak akan mungkin terjadi penebusan dosa ini, karena kan ini kan misi Allah Bapa. Memang udah Allah Bapa ingin menggenapi perjanjian Taurat dan juga itu yang membunuh Yesus siapa, Bang? Yang membunuh Yesus di tiang salib siapa itu? Ya orang Romawi. Orang Roma. Pasukan. Bukan orang Roma.
Iya, pasukannya siapa lah? Siapa? Di zaman itu. Oke, berarti kalau nggak ada kejadian penyalipan, berarti tidak ada penebusan dosa. Betul iya, betul Bang. Betul. Makanya tidak ada penebusan dosa. Berarti Yesus, tidak ada Tuhan Yesus ya. Siap. Yuk, silakan. Ya, mohon izin saya potong ini. Saya suka ini masalah salib menyalib tadi. Ada timbul satu pertanyaan bodoh di otak saya ini. Cuman kalau nggak saya tanya mungkin saya gila nanti sampai besok. Jangan, Bang. Jangan. Ini kan kita kan diskusi. Iya, Bang. Ya. Lanjut. Jadi nanti pun saya akan menanyakan juga di kitab suci Abang juga nanti akan saya. Boleh, Bang. Ini saya tadi kesimpulan dari Abang, Bang ya. Kalau kata Abang Tom tadi, kalau Yesus tidak jadi disalib, berarti tidak ada penebusan. Terjadi penebusan dosa untuk umat manusia. Kalau tidak jadi disalib, berarti tidak ada terjadi penebusan dosa-dosa manusia dan kutukan. Kalau sudah disalib, berarti terjadilah penebusan. Iya, sudah penyempurnaan itu tadi, hukum-hukum itu tadi. Nah, Abang ini kan pengikut Kristen ini, ya kan? Kalau seandainya Abang di situ, apakah Abang biarkan Yesus itu disalib ataukah tidak? Kan sudah saya katakan, itulah sudah kehendak Tuhan. Saya tidak bisa enggak gini Bang. Ini kehendak Tuhan, saya tidak bisa menolak ini gitu loh Bang. Didengerin dulu Bang Tom. Bang Tom, didengerin dulu pertanyaannya. Iya. Apakah pengikut Yesus Kristus nih? Betul. Posisi kejadian di situ, posisi kejadian di sana, kalau Abang ada, Abang biarkankah Yesus disalib atau Abang batalkan? Ditolong Yesus. Pastinya kan sudah memang kehendak Tuhan, ya kita nggak bisa apa-apa, ya diam saja. Bukan itu pertanyaannya. Didengerin yang benar. Iya, maksudnya kan saya berontak gitu kan. Tolong dibantu Bang Ardi, dia kurang paham kata-kata saya mungkin. Saya berontak gitu kan. Maksudnya mencegah gitu kan. Bang Tom, didengerin ya. Bang Tom. Pada saat Bang Tom berada di sana, ya kan? Pada saat penyalipan itu, kira-kira Bang Tom ikut mendukung penyalipan tersebut atau menolong Yesus dari penyalipan tersebut? Yang mana? Diam bukan berarti ikut mendukung. Ya. Enggak, dengar dulu Bang. Enggak kasihan sama Yesus. Makanya inilah sudah kehendak Tuhan Allah Bapa kami. Jadi kita nggak bisa untuk menolak gitu. Itu adalah sikapnya Abang Tom, sikapnya Abang gitu loh. Sikapnya Abang kira-kira pas waktu di sana menolak atau makanya pada gini Bang, pada saat kejadian Yesus disalib, itu saksi-saksi itu mereka tuh tidak ada yang berontak, tidak ada yang mencegah bagaimana supaya Yesus jangan disalib, tidak ada, karena itu memang sudah diskenariokan atau sudah dirancang oleh Tuhan Allah Bapa kami gitu. Ya, seperti itu. Tuhan sama tentara-tentara sana. Iya, karena untuk demi terjadinya penebusan dosa-dosa itu tadi Bang, dan penggenapan. Mereka itu diam menonton Yesus disalib. Itu karena mereka gak berani Abang. Bukan gak mereka itu tentara. Itu disalib. Ibarat gini loh Bang. Ibarat gini loh Bang. Bang Tom di sana. Gini loh Bang. Bang Tom di sana. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Berani nggak menyerahkan nyawanya Bang Tom untuk menyelamatkan Yesus? Berani nggak? Karena kan sudah semua di situ kan sudah diapakan oleh Tuhan. Enggak, berani atau tidak menyelamatkan Yesus, Bang Tom? Maksudnya sudah dirancang Tuhan, dan kalian pada bukan itu. Bang Tom berani atau tidak menyelamatkan nyawa Yesus, gitu loh. Pertanyaannya berani, B tidak berani, yang mana? Masa berkorban untuk Tuhan sendiri nggak berani kan gitu? Betul. Dong. Tapi karena ini atau B? Tapi karena ini sudah kehendak Tuhan, kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Seperti Bang, Tuhan dengar dulu Bang. Itu ketika sesuatu kalau seandainya Tuhan memberikan banjir ke Jakarta, kita nggak bisa menolak gitu loh. Kita Bang, dengerin Bang. Oke. Kalau yang namanya kehendak Tuhan itu bisa kita lihat itu ketika sesuatu sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu namanya belum ketahuan kehendaknya Tuhan itu yang seperti apa. Pertanyaan saya gini. Pada saat Yesus disalib, Bang Tom ada di sana. Kira-kira Bang Tom itu berani atau tidak menyelamatkan Yesus atau hanya membiarkan Yesus? Bukan kehendak, jawabannya berani atau tidak? Ya pastinya kalau pasti berani.
Berani biar masuk surga kan, namanya berani untuk mencegah. Berani untuk mencegah, tapi karena sudah memang sudah rancangan Tuhan. Tanya sudah atau enggak? Saya nggak tanya sudah atau enggak. Berani apa enggak mencegah? Ya berani dong, pastinya dong mencegah. Oke. Kalau berani saya kembalikan. Kalau berani gimana? Ada yang nanya, seru. Silakan. Seru. Kalau berani menyelamatkan. Ini kan pertanyaan saya tadi nih. Saya suruh saya minta tolong sama Bang Ardiansa. Kalau berani Abang menyelamatkan, berarti kan di situ posisinya gagalkah disalib atau tetap disalib? Gagal atau tetap? Pastinya gagal. Oke, gagal. Kunci ya. Ya, kunci. Grendel. Terus lagi.